Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Barbara Nianaki Ajesti. Saya merupakan mahasiswi semester 1 dalam program studi Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai kecerdasan buatan, khususnya mengenai chatbot dan juga potensi chatbot dalam dunia pendidikan Indonesia. Saya membuat presentasi dan video ini dalam bentuk partisipasi saya untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah. Nah, sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua. Apakah Bapak, Ibu, dan hadirin semua sudah mengetahui apa itu kecerdasan buatan? Apa itu manfaatnya bagi kehidupan manusia? Apakah Bapak, Ibu semua sudah mengenal tentang hal itu? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya ingin memberikan beberapa meme yang mungkin relatable dengan kehidupan sekarang. Nah, apabila kita melihat mengenai orang-orang di tahun 1990, mereka berekspektasi bahwa AI atau kecerdasan buatan akan sangat berkembang dalam waktu 30 tahun ke depan. AI yang mereka harapkan, yang mereka ekspektasikan adalah AI yang sangat canggih, yang bisa membantu permasalahan manusia. Namun, AI sekarang adalah AI yang mungkin masih salah dalam mengenali benda-benda yang ada. Di sini ada gambar bahwa AI mengenali suatu kucing sebagai suatu anjing. Nah, di samping gambar pertama ada meme kedua, yaitu mengenai kemarahan orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka karena adanya AI teknologi. Nah, mereka berpikir AI ini mengambil segalanya dari mereka. Padahal AI sendiri atau kecerdasan buatan itu tidak mengenal orang-orang yang mereka rugikan. Nah, ini mungkin adalah stigma-stigma yang beredar mengenai kecerdasan buatan. Namun apa sih kecerdasan buatan itu sendiri? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi intinya, AI ini adalah suatu mesin yang bisa berpikir, bertindak, dan juga menyelesaikan masalah seperti halnya otak manusia. Nah, salah satu teknologi artificial intelligence yang telah ada di sini adalah chatbot. Nah, chatbot sendiri adalah program komputer yang dapat membuat simulasi percakapan manusia melalui perintah suara ataupun obrolan teks. Di sini saya juga telah memberikan beberapa contoh dari chatbot itu sendiri, namun di sini saya memberikan contoh chatbot pelayanan pelanggan. Sebenarnya ada chatbot yang lain, yaitu chatbot untuk ramalan cuaca, chatbot untuk membantu manusia dalam curahan, mencurhatkan hati manusia, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan berfokus kepada chatbot untuk pelayanan manusia. Di samping sebelah kiri ada chatbot yang dapat melayani manusia dalam memberikan hal ataupun memberikan informasi mengenai suatu pembayaran tertentu. Dan di sebelah kanan saya memberikan contoh chatbot yang dapat melayani manusia mengenai kehausan manusia, mengenai informasi COVID-19, dan chatbot di sebelah kanan ini merupakan chatbot resmi dari Dinas Kemkominfo Republik Indonesia. Jadi bahkan suatu dinas saja sudah memiliki chatbot yang dapat membantu pelayanan mereka. Kita bisa mengerti sekarang bahwa potensi chatbot itu memang sebesar itu untuk membantu pelayanan dalam bidang membantu pelayanan yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, karena kita tahu nih chatbot itu memang berpotensi itu, muncullah pertanyaan di otak kita. Di sebelah kiri ada gambar mas-mas yang mungkin heran, not sure if human or a very clever chatbot. Jadi dia mungkin tidak yakin apakah itu adalah manusia ataupun chatbot yang sangat pintar, karena kata-kata chatbot dan juga informasi yang diberikan chatbot sangatlah lengkap. Di sebelah kanan ada gambar pria yang mungkin marah karena sudah menunggu 3 jam karena suatu perusahaan tidak memiliki chatbot untuk pelayanan garda terdepan mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang chatbot itu sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan maupun dalam suatu pemerintahan dan lain sebagainya untuk dapat melayani pelanggan yang membutuhkan mereka dengan cepat, efisien, dan juga tentunya efektif. Nah, selanjutnya, bagaimana jika chatbot itu lebih dikembangkan? Kita sudah melihat potensi chatbot yang luar biasa besar. Namun kenapa chatbot itu belum dikembangkan supaya chatbot bisa menjadi fasilitas belajar bagi seluruh pelajar Indonesia? Bukankah itu adalah hal yang mungkin untuk dilakukan untuk bisa mengembangkan chatbot sebagai media pembelajaran di pelajar Indonesia? Nah, saya sudah melakukan riset dan saya menentukan beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan chatbot itu sendiri.
Mulai dari membuat chatbot bisa merespons dengan kalimat yang tidak kaku dan bahasa yang mudah untuk dipahami pelajar, dan juga melengkapi chatbot dengan materi sekolah sesuai dengan target pengguna. Yang terakhir, kita bisa membuat tampilan chatbot agar lebih menarik perhatian dengan menambahkan elemen, gambar, serta warna-warna cerah yang menarik perhatian para pelajar. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, apakah kita sudah mulai memiliki gambaran tentang chatbot yang bisa kita ciptakan untuk membantu permasalahan pendidikan di Indonesia? Nah, selanjutnya saya memberikan suatu meme lagi. Wow, how is that even possible? Bagaimana mungkin hal tersebut menjadi suatu yang nyata? Apakah hal tersebut benar-benar bisa terjadi dan direalisasikan? Jawabannya adalah yes. Ya, hal itu sangat mungkin untuk terwujud. Dengan memanfaatkan fitur dalam platform pembuat chatbot yang telah ada, di sini saya mengambil suatu platform yang sudah sangat terkenal, yaitu Smojo.ai. Kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dalam platform ini sehingga kita bisa membuat chatbot yang dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita dengan tujuan tertentu. Nantinya kita bisa juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia, baik itu lembaga dinas maupun lembaga swasta. Yang terakhir, kita juga bisa melengkapi fitur dan fasilitas yang ada dalam chatbot, sehingga fitur-fitur ini dapat memfasilitasi seluruh pelajar Indonesia. Nah, dengan langkah-langkah ini, bukankah itu adalah langkah-langkah tepat yang bisa membuat chatbot sebagai media pembelajaran di Indonesia? Ini adalah inovasi yang menarik. Tapi, apakah inovasi ini sudah direalisasikan? Jadi jawabannya adalah yes, inovasi ini sudah direalisasikan dan ada beberapa chatbot yang telah tercipta dari hasil karya anak bangsa Indonesia yang membantu menunjang pendidikan di Indonesia. 3 chatbot yang paling menarik perhatian saya adalah chatbot Bineka, Anatomy Bot, dan juga MathZone. Yang pertama ada chatbot Bineka, di mana chatbot ini bisa membantu para pelajar Indonesia untuk mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia dalam bentuk suatu chatbot. Bukankah itu adalah hal yang menarik ketika kita bisa melihat pelajar-pelajar Indonesia belajar mengenai keberagaman hanya dalam lewat chatbot yang simple dan mereka bisa mengetahui informasi menarik yang memperkaya pengetahuan mereka tentang Indonesia. Yang kedua ada juga Anatomy Bot yang membantu para pelajar Indonesia untuk belajar mengenai bagian-bagian tubuh atau struktur anatomi tubuh manusia yang lengkap dengan penjelasan serta contoh-contoh yang sangat membantu pelajar dalam mempelajari anatomi tubuh manusia. Yang ketiga ada MedZone, di mana chatbot ini berperan dalam membantu pelajar Indonesia belajar mengenai bangun ruang dan juga bangun datar. Nah, dengan adanya chatbot-chatbot seperti ini, bukankah ini dapat sangat membantu proses pembelajaran di Indonesia? Bukankah para pelajar Indonesia bisa mempelajari apapun, dimanapun, dan kapanpun apabila ada chatbot-chatbot seperti ini yang telah tersebar luas pada mereka? Ini adalah inovasi yang sangat keren menurut saya. Ini adalah inovasi yang sangat-sangat menarik. Interesting. But wait, tapi tunggu sebentar. Kita menemukan suatu permasalahan lagi. Mengapa inovasi ini belum disebarluaskan dalam dimanfaatkan secara maksimal? Kita bisa melihat bahwa masih banyak sekali pelajar, pendidik, atau bahkan lembaga pendidikan yang belum mengetahui mengenai manfaat chatbot ini. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai chatbot yang ada serta manfaatnya bagi dunia pendidikan Indonesia. Kita bisa melakukan sosialisasi ini kepada seluruh tenaga pendidik, lembaga pendidikan, atau bahkan kepada pelajar itu sendiri. Nantinya kita juga bisa bekerja sama dengan dinas untuk menjadikan chatbot sebagai fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya setiap guru bisa mensosialisasikan atau memberikan chatbot kepada anak didik mereka sesuai dengan pelajaran yang relevan dengan guru tersebut. Nah, dengan begitu, maka Indonesia akan selangkah lebih maju dalam digitalisasi pendidikan, dan hal ini akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.